MU berhasil mencatatkan comeback dramatis setelah ketinggalan 0-2 di babak pertama. Ini adalah hasil fantastis yang menunjukkan daya juang pemain hingga akhir. Saat diwawancara, tim talk atau instruksi Ole hanya meminta pemain untuk lebih klinis dalam menyelesaikan peluang. Memang benar, dari XG di pertandingan ini MU underperform atau XG-nya lebih tinggi dari gol. Nah, selain soal finishing, kita akan bahas dari sisi taktikal apa saja yang bikin MU kebobolan 2 gol sekaligus bisa comeback 3 gol. Let's go, kita bahas sama-sama. MU turun dengan pakem 4-2-3-1. Tentunya bahasan paling menarik adalah posisi double pivot yang di match sebelumnya jadi bulan-bulanan Leicester. Kali ini Ole memainkan Fred dan McTominay yang punya kelebihan di aspek defensif. Sementara Atalanta turun dengan sistem 3 back-nya. Prinsip utama serangannya adalah menumpuk pemain atau overload di sayap. Tujuannya untuk menyeret pertahanan lawan sehingga tercipta gap atau jarak antar pemain. Pemain MU harus merespon dengan bergeser. Jika bisa ditembus, maka serangan akan berlanjut di sisi tersebut. Jika tidak, bola akan disirkulasi dan mengubah arah serangan ke sisi lainnya. Pemain MU harus bergeser lagi dan kita lihat di sayap yang lain pun sudah tercipta overload. Dari pass map ini, kita bisa lihat gambaran secara umum permainan Atalanta. Ruang taktik nggak bisa dapat pass map pas lawan MU, tapi ini cukup mewakili. Yap, garis tebal lebih banyak terjadi di sayap. Dan semakin bulat pemain, maka semakin sering mendapat bola. Pasalic bisa dibilang jarang dan hanya menerima bola untuk disirkulasikan ke sayap. Dari sayap inilah Atalanta akan masuk kotak penalti untuk kemudian menciptakan peluang. Seperti di gol pertama yang berawal dari overload di sayap, lalu dilanjutkan crossing mendatar. Bek MU gagal mengantisipasi situasi overload serta nggak mampu menjaga garis pertahanan untuk sejajar dengan crosser. Respon MU yang pertama di awal tadi sempat disebut soal build up-nya yang menyisakan satu fullback untuk berpartner dengan center back. Ini adalah antisipasi agar Atalanta gak bisa lancarkan counter attack lantaran masih ada 3 orang di belakang. Yang kedua dengan mengekspos ruang antar lini. Ya, Bruno Fernandes secara statistik mencatatkan 8 peluang yang 6 diantaranya dari open play. Dilihat dari statistik sentuhannya, terlihat Bruno jauh dari kotak penalti. Pemain berusia 27 tahun ini menjadi penghubung antara lini belakang dan depan. Di babak pertama, akurasi umpannya hanya 68%. Ini karena Bruno memberikan umpan-umpan beresiko yang juga gagal dijangkau striker. Di peluang Fred ini terlihat andilnya dalam ekspos ruang antar lini dan memberikan umpan terobosan. Di babak kedua, Ole menginstruksikan fullbacknya lebih menyerang. Dan peluang sudah tercipta di awal babak lewat Bruno dan memanfaatkan transisi cepat yang jadi senjata MU.
Yap, senjata ini juga yang mengawali gol pertama MU yang kali ini diselesaikan dengan baik oleh Rashford. Gol ini terjadi hanya 2 sentuhan setelah Ilicic salah passing ke belakang. Bruno dengan trivela teknik tingginya mampu memberikan umpan yang akurat kepada Rashford. Lalu Ole memasukkan Pogba untuk membuat MU lebih nyaman dalam possession dalam membongkar pertahanan Atalanta. Sementara Cavani membuat high press MU lebih agresif untuk menekan Atalanta sesegera mungkin melepas bola. Dan serangan-serangan yang dilakukan ke Atalanta semakin intens sehingga melahirkan 2 sepak pojok. Sepak pojok yang kedua inilah yang jadi gol Maguire memanfaatkan assist Bruno. Maguire jadi orang yang gak termarking di sini. Dan ketika crossing terlepas dari semua pemain, dia berdiri bebas. Dan dari XG timeline ini terlihat Atalanta datar, alias nggak ada peluang berarti hingga menit 70-an. Momentum ini dimanfaatkan MU dengan menciptakan beberapa peluang hingga akhirnya gol Ronaldo terjadi, yang juga berawal dari sepak pojok. Ronaldo memposisikan dirinya di antara 2 bek sehingga saat bola datang dengan akurat, dirinya nggak terkawal dengan baik. Comeback dramatis yang jadi akhir perjuangan setan merah. Tentu saja kesalahan-kesalahan terjadi sehingga tercipta 2 gol di awal. Finishing di match ini juga kurang klinis. Namun, daya juang pemain di laga ini menunjukkan bahwa mereka masih ingin memperjuangkan kemenangan bersama Ole. Dan Bruno yang menurut ruang taktik layak jadi man of the match. Performanya akan dipengaruhi pemain di depannya dalam menyelesaikan umpan-umpannya.